Setelah beberapa bulan yang lalu, Cina melakukan illegal fishing di wilayah Laut Natuna yang juga diklaim oleh Cina adalah merupakan zona ekonomi eksklusifnya. Kali ini, kapal-kapal nelayan Cina kembali melakukan aksinya untuk merampok kekayaan sumber daya alam Indonesia di area atau laut maritim terluar Indonesia, yaitu tepatnya di wilayah zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line. Seperti yang kita ketahui, jika wilayah laut maritim Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan memang kerap diklaim sepihak oleh Cina sejak awal tahun lalu, karena di wilayah itu tersimpan sebuah cadangan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang memang telah menjadi incaran Cina saat ini. Memang tidak heran jika Cina kerap melakukan aksinya di wilayah tersebut dengan mengerahkan nelayannya dalam jumlah besar dan dikawal kapal-kapal Coast Guard Cina. Sebab hal tersebut adalah salah satu misi tertentu atau taktik Cina untuk mencaplok wilayah laut maritim Indonesia. Menurut salah satu analis, pembangunan base pangkalan militer baru di Kepulauan Paracel dan Spratly akan menjadi salah satu ancaman tersendiri yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan Indonesia di Kepulauan Natuna. Sebab Cina akan lebih mudah dan leluasa memanfaatkan kapal-kapal nelayannya untuk melancarkan aksi klaim sepihaknya, melakukan illegal fishing, dan melakukan aksi provokasi terhadap kapal-kapal penjaga pantai TNI Angkatan Laut Indonesia. Namun untuk membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap aksi Cina yang kerap kali melakukan illegal fishing di Laut Natuna, pemerintah Indonesia meminta Panglima TNI Marsikal Hadi agar mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara dalam menyikapi aktivitas Cina di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia juga kembali mengingatkan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia harus menjadi prioritas paling utama untuk diamankan. Menurutnya, pengerahan kapal-kapal perang dan pesawat pengintai Laut Natuna Utara penting untuk mengantisipasi pelanggaran oleh kapal-kapal asing yang sering masuk ke wilayah maritim Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri jika reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi Cina dan negara manapun agar tidak mencoba masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Seperti halnya yang kerap kali dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok dengan dikawal kapal Coast Guard Cina. Namun tidak bisa dipungkiri jika sikap Cina yang terkesan arogan di wilayah Laut Natuna memang dengan sengaja membuat rusuh terhadap Indonesia. Sebab Cina adalah merupakan negara yang ikut serta dalam kesepakatan hukum laut internasional. Namun Cina sendiri tidak mengakui akan hal tersebut. Indonesia sendiri yang memiliki dasar hukum internasional yang kuat tentunya tidak akan membiarkan aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah tersebut. Sebab untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI, Indonesia tetap berpegang teguh terhadap keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 yang menjadi dasar Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau Nine Dash Line yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Dalam hal ini adalah Laut Natuna yang dianggap oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya. Selain itu, Indonesia sebagai negara berdaulat berharap Cina dapat menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari UNCLOS yang menjadi acuan atau dasar wilayah perbatasan laut di setiap negara. Untuk menghindari tensi yang lebih besar antara Cina dan Indonesia, pemerintah Indonesia diminta agar terus memperkuat hubungan diplomasi internasional dan kerjasama
khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan. Untuk menghentikan aksi klaim sepihak Cina yang dapat merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya negara ASEAN harus bersatu menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan dan mengambil tindakan atau langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah tersebut. Dengan bersatunya ASEAN, tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan Cina mau menerima norma-norma internasional dan putusan pengadilan arbitrase tahun 2016 yang telah menolak klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan. Menurut sumber informasi terpercaya, persengketaan antara Cina dan Indonesia di wilayah perbatasan 9 garis putus-putus tidak kunjung usai dan kadang semakin meningkat tensi antar negara karena Cina tidak mau mengakui teritorial Indonesia yang diatur dalam hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Selain itu, kapal Badan Keamanan Laut Maritim Indonesia atau Bakamla, Laksmana Madya Teni Aan Kurnia, bahkan menyebut manuver Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia kerap kali melakukan aksi provokatifnya. Padahal, Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutuskan perselisihan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Arbitrase atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut, bahkan dengan sengaja mengirim pasukan nelayan ilegalnya ke wilayah perairan Laut Natuna. Mereka bersikuku Laut Cina Selatan atau wilayah perbatasan Nine Dash Line adalah teritorial mereka berdasarkan pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah menguasai wilayah tersebut. Namun, menyikapi sikap Cina tersebut, Indonesia tetap mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang keluar pada tahun 2016 lalu. Dan sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusannya terhadap meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan belakangan ini, yang dipicu dengan sikap asertif Cina dalam bentuk implementasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang cenderung melakukan provokatif. Tentunya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak akan tinggal diam saja terhadap aksi provokatif Cina dengan menggunakan nelayannya sebagai umpan agar Indonesia melakukan tindakan agresif. Namun, tidak bisa dipungkiri jika sikap Cina itu bisa saja akan menimbulkan gesekan baru terhadap Bakamla atau kapal penjaga laut maritim Indonesia yang memang sengaja ditugaskan untuk mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia yang menjadi wilayah persengketaan saat ini. Menanggapi aksi nekat Cina atas klaim sepihaknya itu dengan mengerahkan kapal-kapal penangkap ikannya yang dikawal ketat oleh kapal-kapal Coast Guard Tiongkok, TNI Angkatan Udara Indonesia dan TNI Angkatan Laut Indonesia bersinergi dalam melakukan pengawasan di Laut Natuna. Bahkan demi keamanan wilayah tersebut, TNI Angkatan Udara Indonesia melakukan patroli rutin, yaitu dengan penerbangan pesawat pengintai yang dapat beroperasi siang dan malam demi menjaga wilayah perbatasan atau kedaulatan NKRI.